Pas begitu saya mendekat dan lihat David segitu bonyoknya kan saya langsung refleks nanya, "Kamu apain teman anak saya?" Gitu kan. Terus dia bilang, "Saya nggak apa-apain tante, saya cuma pukul perutnya." Ya saya anggap tiga-tiganya brutal, Pak. Entah siapa pelakunya, pokoknya tiga-tiganya udah brutal. Cuman pada saat itu saya turun memang yang lagi fisiknya bergerak terus yang baju tangan panjang itu, yang sekarang saya tahu Mario Dendi. Serem Mas. Ini tuh darah gitu, kupingnya keluar darah gitu ya. Waktu CT scan pertama itu warnanya kayak ada kabutnya gitu, abu-abu gitu, kabut. Abu-abu muda. Nggak ada gambar otaknya gitu. Kamu harus bertanggung jawab atas kelakuan kamu. Kamu tunggu di sini sampai polisi datang, ya. Hati-hati kamu bicara, saya tidak nahan kamu, saya bilang. Mereka berusaha untuk mengeluarkan mobil dari kompleks saya. Itu saya perhatikan memang seperti nggak ada raut muka sedih atau menyesal itu. Pertolongan itu dilakukan pada saat proses penganiayaan dong. Kalau misalnya memang dia ada di TKP, kalau dia berniat untuk menolong, kenapa nggak dari awal tendangan dia menghentikan aksi Mario? Kalau ringan sih aneh sih buat saya. Kalau ringan ya, tapi masalah tahunnya saya nggak paham ya. Kalau sampai ringan setahun 2 tahun sih menurut saya udah aneh itu. Kenapa? Aduh nggak sebanding, Mbak. Refleksnya sesuai dengan agama saya bilang, David, kuat David. Dalam nama Tuhan Yesus, David tahan ya, sabar, Om Tante bawa ke rumah sakit. David jangan pergi. Terus saya begini nih Mas, saya remes, berharap dia merespon. Karena berarti kan dia sadar ya, maksudnya kalau dia merespon, saya pikir dia sadar. Dia nggak menyambut remesan saya. Jadi pada kurang lebih hampir jam 6, David datang. Saya bukain pintu karena anak saya si Renjiro sudah informasi bahwa ada temannya David mau datang. Lalu David naik ke Salim seperti biasa lah. Si David santun ya. Tanya dari mana, dari rumah, seperti biasa. David juga ceria. Nah, kita aktivitas selalu di lantai 2 nih. Jadi David langsung naik ke lantai 2. Udah, dia ngobrol dengan Renjiro di lantai 2. Gak lama saya naik, mereka lagi tawa-tawa. Setelah itu saya mau makan malam. Kurang lebih jam 6:30 gitu ya. Nah, tiba-tiba anak saya, Renjiro, datang ke meja makan, nyamperin saya. Saya lagi duduk sama istri saya. Lalu Renjiro minta panggilin security. Saya tanya, kenapa panggil security? Ya ini ada mantannya David sama tantenya. Ribet katanya. Suruh pergi aja Pi. Nggak bisa, nanti tunggu security datang, mungkin sama Papi. Papi yang ngomong, Papi turun. Nah pas saya mau naik saya ngomong sama Renjiro sama David, udah nanti tunggu Om aja. Turunnya baru ada security, baru ketemu sama tante sama mantan itu tadi. Tapi jawab nggak usah Om, ngerepotin. Saya tetap ke atas karena saya mesti ngecas, tinggal 1% saya ngecas. Berapa menit nyala saya call security untuk cek di lokasi rumah saya. Pak, tolong itu ada teman anak saya bertamu, tolong dicek. Nah setelah itu saya berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, saya lihat keluar di balkon lantai 3. Saya nggak ada lihat di depan rumah saya mobil, nggak ada. Tapi saya lihat di sebelah kanan seberang itu ada Rubicon 1 parkir. Memang nggak ada yang parkir lagi selain itu di pinggir jalan. Nah pada saat itu saya lihat tidak ada siapa-siapa. Saya masuk lagi, nggak lama saya keluar lagi di balkon, saya lihat ada kegiatan. Waktu itu ada orang pakai baju tangan panjang, satu perempuan. Di atas itu kelihatannya itu sudutnya nggak full. Jadi saya ketutupan pohon. Ada pohon kelapa tinggi, banyak pohon lah. Nah jadi saya hanya visualnya itu sedikit ya. Tapi kok gerakannya aneh. Gerakannya setelah saya tahu ternyata itu gerakannya emang gerakan kayak mau main sepak bola itu. Cuman pada saat di atas saya bingung tuh gerakan apa. Menurut saya itu bukan ngobrol. Di situ saya reaksi cepat. Saya ambil telepon, terus saya telepon security untuk cek keluar. Saya takut ada apa-apa kan. Pak, security ada keributan nih sepertinya gitu. Nah dengan begitu saya teriak dari lantai 2 ke lantai 3. Istri saya di lantai 3. Saya minta istri saya untuk cek Renjiro sama David. David mana Renjiro di mana, cek. Istri saya reflekslah ke balkon lantai 2. Nah,
Saya pas proses turun, istri saya udah di balkon lantai 2. Saya proses turun dari lantai 3 kan. Istri saya udah teriak gitu keras sekali. Teriakan woi maksudnya. Ya kan, teriakan woi. Nah, saya refleks juga ke balkon lantai 2. Nah, saya tanya istri saya udah lari arah turun. Nah, saya sambil lari juga ke balkon, saya tanya istri saya, "Kenapa, Mi?" gitu. Istri saya udah nggak jawab. Istri saya lari terus. Begitu saya lihat lantai 2, saya lihat itu David. Saya kelihatan, kalau lantai 2 saya lihat David udah geletak, posisi muka kanannya itu udah di aspal. Tangannya saya lupa ke sini, ke seperti ini maksudnya. Nah, saya lihat tangan ada laki-laki dengan baju tangan panjang tadi, sweater, dan ada cewek lagi masih di situ. Nah, istri saya lari juga, cuma istri duluan. Nah, saya ngeliat Renjiro di situ, Renjiro lagi bawa keluar, saya halangin Renjiro. Feeling saya ada keributan nih. Gitu. Saya nggak mau ada apa-apa dengan anak saya juga keluar, jadi tambah kacau. Jadi saya bilang sama Renjiro bahwa kamu di rumah aja stay. Begitu saya keluar, saya udah ada istri saya, udah ada security 2 istri saya. Nah, di situ ada proses istri saya yang saya inget ya. Istri saya lagi marah lah sama siapa nih? Pelaku nih, yang tangan panjang pada saat itu. Yang pertama kali sampai security. Kan saya ada telepon security kedua. Jadi antara teriakan istri saya sama security, itu istri saya teriak dulu. Tapi sebelum istri saya teriak kan saya telepon security. Nah, security proses balik lagi. Tapi begitu istri saya turun, security udah sampai. Security itu dua kali ketemu pelaku-pelaku ini. Sebelum kejadian tidak ada apa-apa, kedua ya udah kejadian. Nah, kedua istri saya, ketiga saya. Jadi malam itu sore seperti biasa kalau David main ke rumah tuh kan salim tangan. Sore tante gitu. Seperti biasa saya tanya, kamu udah pamit belum orang tua? Gitu. Oh udah tante, ya udah. Nah habis itu dia ngobrol kan dengan Renjiro, ketawa-ketawa di balkon gitu ya. Nah, ketika jelang makan malam itu kan saya udah standby di meja makan. Udah ada adiknya Renjiro, saya udah duduk lah di meja makan itu. Nah tiba-tiba itu Renjiro mendatangi meja makan, dan itu ada papinya juga saat itu. Belum mulai makan malam, tapi maksudnya kita posisinya lagi di meja makan. Terus Renjiro bilang, tolong hubungi security gitu untuk ngusir mantannya David yang datang sama tantenya. Nah papinya pikir, oh masa datang sama tantenya usir, emang ada apa gitu loh. Dan nggak ada security yang mau ngusir tamu kalau nggak ada tuan rumahnya kan. Gitu. Jadi ya udah, dibilang ya udah tunggu dulu nih mami biar hubungi, cari tahu tentang nomor telepon WhatsApp satpam. Terus ya udah papinya langsung ke atas. Dia minta tolong saya, tolong cariin nomor telepon security. Tiba-tiba itu tangan cepat banget mas. Jadi hitungan menit lah gitu. Tiba-tiba saya dengar suami saya dari atas. Jadi posisinya nih atas, lantai 3, lantai 2 ruang makan tuh. Jadi ruang makan dengan tangga atas itu kita bisa lihat-lihatan gitu. Ya, suami saya teriak bilang, tolong cek David Renjiro, takutnya ada keributan. Nah, refleks itu saya langsung lari. Jadi ini ruang makan, ini lantai 3 kan ya. Nah, balkon tuh di sini. Sementara kalau saya mau ngecek ke bawah, berarti kan ngecek ke bawah itu ya kan harus turun kan agak lama, saya bayanginnya perjalanannya tuh lama gitu. Jadi yang saya pikir singkat adalah lari ke balkon. Jadi saya langsung lari ke balkon. Nah di situ saya langsung tertegun, bener-bener yang kayak shock gitu karena ngelihat ada satu sosok anak laki-laki tuh tengkurap gitu ya. Ini gitu. Jadi secara muka memang saya tidak bisa melihat wajahnya karena dia nyungsep gitu lah ya. Terus yang satu lagi tuh cowok tegap gitu. Dari atas aja kelihatan dia posturnya tinggi gitu ya. Begini gitu. Kayak ya beginilah pokoknya. Iya kayak orang masih standby emosi jiwa gitu. Nah itu wajahnya kelihatan jelas. Nah begitu saya ngeliat sosok itu saya langsung pikir, aduh kok feeling saya mengatakan itu David. Karena waktu datang sorenya itu kan saya lihat, karena salim kan jadi kita lihat ya postur anaknya, terus dia pakai kaos apa, pakai celana pendek, saya tahu gitu. Terus saat itu saya langsung berpikir, kok kayak David ya gitu, feeling saya mengatakan itu David, dan saya langsung refleks teriak sekuat-kuatnya, berharap itu akan menghentikan orang itu yang di depan orang gitu. Sampai sedara-darahnya aja masih kayak ada gitu ini darah. Saya teriak woi. Yang pelaku itu nengok. Jadi
yang tadinya berdiri tegak gitu udah langsung refleks gitu. Jadi kita saling bertatapan lah. Saya ngeliat dia ngeliat saya. Karena itu jelas sekali saya nggak melihat yang iya betul, karena mungkin ketutupan pohon-pohon itu gitu. Cuma refleksnya si Mario, si pelaku yang ternyata namanya Mario itu nengok dan saya melihat saya menatap, begitu saya udah lihat, oh itu dia gitu ya, kan otomatis terhenti kan gitu. Nah, saya langsung lari ke bawah dan di situ saya langsung tanya, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Gitu. Bisa tunjuk-tunjuk itu pelakunya. Oh, nggak diapa-apain tante gitu. Dia melecehkan adik saya, dia bilang gitu. Terus bilang, loh kalau melecehkan nggak begini caranya dong, jangan main hakim sendiri dong. Pak security juga ngomong pas satpamnya, iya dong dek, jangan main hakim sendiri, jangan main pukul gitu. Terus dia bilang, kan terus pas begitu saya mendekat dan lihat David segitu bonyoknya kan saya langsung refleks nanya, kamu apain teman anak saya gitu kan. Terus dia bilang, saya nggak apa-apain tante, saya cuma pukul perutnya. Dia bilang gitu. Loh, nggak mungkin dipukul perutnya bisa kayak begini bonyok gitu. Kamu bohong. Saya bilang, iya tante enggak, saya nggak pukul. Saya hanya pukul perutnya gitu. Dan kamu bohong, saya bilang. Ya nggak mungkin lah mas, pukul perut mas yang bonyok sini. Nah ketika jalan itu saya lihat sudah ada security satu orang. Saya juga lihat itu, kan tadinya nyungsep gitu kan, tersungkur gitu. Tadinya kan mukanya di bawah. Nah pas saya di bawah itu udah telentang Davidnya. Si korban udah terlentang. Yang akhirnya di keesokan harinya saya tahu yang membalikan itu adalah Pak Satpam. Ke titik TKP, kurang lebih 15 meter, kurang lebih. Ya, sebelah kanan sini, ini rumah saya di posisi sebelah sini. Tapi agak seberang ini. Tapi kan itu komplek ya, sepi. Cerita pada saat malam itu saya nggak tahu. Saya tahunya setelah kita ngobrol, ternyata David turun itu, Renjiro nyusulin di garasi. Prosesnya begitu. Begitu Renjiro ngeliat dua lelaki ini, Renjiro langsung refleks naik ke atas, mau manggil security dan ngasih tahu saya, kok ada dua laki-laki. Tapi tetap Renjiro berpikir kan ada tantenya, tetap gitu loh. Tetap kan yang di si mantannya David ini bilang bahwa ini sama tantenya. Tapi kan saya waktu itu nggak kenal semua tuh. Nggak kenal semua. Bapaknya David saya juga. David saya tahu, tapi saya nggak kenal, belum kenal. Apalagi pelaku-pelaku itu. Pelaku saya nggak tahu namanya, apalagi orang tuanya. Saya nggak kenal. Serem mas. Ini tuh darah gitu. Kupingnya keluar darah gitu ya. Kan itu langsung saya giniin, apa bayi gitu loh. Situ saya lihat jelas sekali gitu ya, ini darah gitu. Terus hidungnya keluar darah, kental, mulutnya juga, dari kuping keluar darah. Terus bibir ini ke atas, bibir atas ke sampai hidung, bibir bawah sampai dagu gini, jadi jontor gitu. Terus giginya nggak kelihatan. Saya waktu itu refleksnya sesuai dengan agama saya bilang, David, kuat David. Dalam nama Tuhan Yesus, David tahan ya, sabar, om tante bawa ke rumah sakit, David jangan pergi. Ya. Terus saya begini nih mas, saya remes, berharap dia merespon, karena berarti kan dia sadar ya, maksudnya kalau dia merespon saya pikir dia sadar, dia nggak menyambut remesan saya. Itu saya langsung kayak, aduh Tuhan please jangan meninggal di sini gitu, maksudnya David jangan meninggal di sini, jangan meninggal gitu. Itu saya langsung, tapi degup jantungnya masih ada, jadi kayak orang habis olahraga, jadi perut gitu loh, terus perutnya gerak kayak seperti orang habis olahraga gitu ya. Yang ternyata pas setelah video viral kan, oh dia habis push up gitu kan, tapi saat itu kan saya nggak tahu, jantungnya juga berdegup gitu. Cuman dia tidak merespon gitu, pingsan atau koma saya nggak tahu deh. Terus di situ saya bilang, saya langsung teriak suami saya, bilang cepat ambil mobil bawa David ke rumah sakit. Saya nggak berpikir bahwa, saya nggak lagi spesifik gitu aja. Jadi intinya ini mereka bertiga udah brutal nih. Ya saya anggap tiga-tiganya brutal pak. Entah siapa pelakunya, pokoknya tiga-tiganya udah brutal. Cuman pada saat itu saya turun, memang yang lagi fisiknya bergerak terus yang baju tangan panjang itu yang sekarang saya tahu Mario Dendi. Ada pak.
Ada. Ya kita laki-laki, bukan saya ulang lagi bahwa saya cerita di sini bukannya saya arogan atau apa ya, itu refleks laki-laki lah, apalagi sebagai orang tua ya. Tapi saya ingat saya harus pikir bahwa negara ini negara hukum, nggak bisa gitu kita main hakim sendiri gitu. Ya rasa keinginan itu pasti tinggi, makanya sih ditutupi juga, ada sempat terhalang oleh security kan. Ada bukan perencanaan, ingin gitu loh, tapi ada security gitu. Terus lama istri saya bentak saya itu keras, saya kaget. Sebelah kiri saya tuh istri saya kan lagi jongkok, ini David di sini. Saya dipegangin security, Pak ambil mobil Pak. Jadi security juga khawatir juga pada saat itu kemungkinan. Ya, sama istri saya. Istri saya stay. Ya, saya berpikir istri saya untuk meyakinkan security lain bahwa kita fokus kedua-duanya. Saya ngurus fokus David, istri saya fokus juga ada di rumah untuk mereka nggak pergi. Gitu. Karena apapun yang terjadi, mereka yang ketahui ini enak kenapa, bukan kita kan di dalam rumah. Kalau mereka pergi, selesailah kita. Saya kalut sih Pak, saya kalut benar-benar antara ngeliat David. Saya sempat manggil David sih pas begitu nyampe di TKP, Fit. Saya emang nggak pegang tubuhnya, cuma manggil Fit aja. Cuman reaksi saya emang pada saat itu ke arahnya ke pelaku. Tiap anak rumah, temennya anak saya ke rumah itu kan saya anggap anak sendiri, udah pasti lah, semua pasti kurang lebih semua sama lah. Saya ngeliat kok sampai udah benar-benar mata cuma kebuka satu dikit, terus bola-bola hitam udah nggak ada yang satu nggak ada satu gitu lah. Jadi kalau saya tuh saya fokusnya, jadi akhirnya sempet fokusnya ke pelaku. Saya juga khawatir istri saya ditendang pada situ, istri saya jongkok, sedangkan posisi dia gerak terus. Si pelaku tuh bukannya panik atau bengong gitu, enggak sih, dia energik terus lah, wah gitu, tangan sih gitu. Jadi saya pikiran saya kemana-mana jadinya gitu. Lagi saya minta KTP, suruh minta KTP gitu. Itu minta KTP aja security mesti ditepak tangannya kok, mana KTP-nya gitu Pak. Jadi reaksi fisiknya tuh si pelaku ini masih emang yang bertahun panjang tuh ya waktu itu, keras reaksinya, masih energik lah. Saya sama security berdua. Saya, iya. Sampai masuk ICU Pak, baru saya pulang. Jadi pada saat itu kurang lebih 1 jaman bapaknya baru bisa datang sampai, karena macet kan. Saya bantu habis semua di situ. Mau sampai 1 jam beliau datang kurang lebih, terus sampai David dibawa ke ICU. David di CT scan dulu sebelum bapaknya datang, udah sempat di CT scan. Jadi kalau boleh saya cerita, waktu CT scan pertama itu warnanya kayak ada kabutnya gitu, abu-abu gitu, kabut abu-abu muda, nggak ada gambar otaknya gitu di David. Itu CT scan setelah 1 jam setelah kejadian itu. Kalau saya sih bukan orang medis ya, jadi saya kalau di foto CT scan itu seperti apa gambar yang benar gitu. Nah ini gambarnya abu-abu kayak ada kabutnya gitu. Sampai saya minta David diikat, karena begitu sampai rumah sakit gerakannya, kejang-kejangnya tuh ekstrim. Saya takutnya dia jatuh dari kasur, kan tinggi ya di UGD itu. Waktu itu saya masih sendiri, jadi antara saya ke admin kemana tuh saya bingung. Nah nggak lama wali kelasnya datang, wali kelasnya David. Nah itu cukup membantu saya, jadi saya minta wali kelasnya untuk dampingin David. Di sebelah David baru saya urus semuanya gitu. Karena kan kejadian itu nggak gampang dibuat di rumah sakit ya. Ini kecelakaan atau apa, saya paham sih, tapi ya saya coba untuk menyelesaikan dengan kecepatan tinggi. Nah, bapaknya datang, baru penanganannya langsung diteruskan ke bapaknya. Tapi sampai masuk ICU baru saya pulang. Enggak sih, lebih ke, kan saya masih shock ya Mas. Dan saya bolak-balik ke atas karena yaitu anak saya yang adiknya Renjiro itu. Waktu itu ada si pelaku ngebel. Terus saya ngeliat kan dari pintu garasi, pelaku ngapain? Terus ngapain saya ladenin, saya pikirkannya tunggu polisi aja lah gitu. Udah nggak mau kepingin komunikasi lah, udah shock, udahlah biar urusan polisi aja deh gitu saya pikir. Saya udah nggak mau banyak nanya-nanya gitu. Terus saya balik lagi, ada yang mencet bel lagi, nggak taunya security, satpam. Ya saya keluar kan, ada apa-apa? Oh ini mau siapa? Ternyata si Mario itu namanya, mau bicara sama ibu. Terus dia bilang gitu, oh ya tante ini
keluarga saya mau bicara, mau ganti rugi. Dia bilang, wah jangan sama saya bicaranya kalau ganti rugi, silakan langsung hubungi orang tuanya David. Karena saya bukan orang tuanya David, kalau mau bicara ganti rugi, hubungi langsung. Silakan hubungi suami saya yang sedang di rumah sakit, ya udah saya kasih nomor teleponnya suami saya. Udah sebatas itu aja komunikasinya. Gitu. Saya bilang, kan si pelaku bilang, iya karena kan tante nahan saya. Saya bilang, oh hati-hati kamu bicara. Ya, saya tidak nahan kamu, saya bukan polisi, Pak Satpam di sini juga bukan polisi. Saya bilang, kamu harus bertanggung jawab atas kelakuan kamu. Kamu tunggu di sini sampai polisi datang, ya. Hati-hati kamu bicara, saya tidak nahan kamu. Saya bilang, iya, saya tunggu sampai polisi datang, udah. Habis itu dibawa ke polsek. Yang saya ingat, saya komunikasi, saya tanya, dia anggota atau bukan? Bukan. Kamu alumni Panguli Luhur bukan? Bukan, saya kuliah om. Itu yang saya ingat sih. Terus saya minta security ambil KTP-nya. Terus saya sebelum pergi, saya bilang sama istri saya, sama security semua, bahwa mereka jangan ada yang keluar dari komplek. Termasuk mobilnya. Waktu saya di rumah sakit, saya sempat dihubungin istri saya. Di telepon bahwa, mobilnya keluar gitu. Terus udah disuruh balik lagi, saya kaget. Jadi mereka berusaha untuk mengeluarkan mobil dari kompleks saya. Nah itu saya ditelepon, saya kaget itu. Saya kaget, jangan kasih, saya cuma gitu. Karena saya lagi fokus David kan. Saya cuma sama yang tangan panjang itu, yang sekarang ternyata namanya Mario Dendi ya. Saya cuma nanya itu doang, saya nanya itu aja sih. Nggak ada lebih. Nah istri saya yang lebih banyak, cuma saya denger gitu. Cuman waktu itu istri saya nanya, saya nambahin. Saya itu proses waktu nganter David ke rumah sakit pun saya belum kenal. Saya nggak tahu nomor teleponnya. Jadi saya waktu itu bilang pas mau berangkat ke rumah sakit, saya bilang sama istri saya, tolong cariin nomor orang tuanya segera, gitu sebelum saya berangkat ke rumah sakit. Karena kan David keadaannya udah parah kan, dari darah dari sekitar sini, terus telinga juga ada, pelipis semua lah, darah banyak udah gitu, darah segernya. Terus keadaannya juga udah nggak sadar, kaki mau ditutup mobil aja nggak bisa karena dia kaku kan. Jadi waktu sempat kejang, begitu sampai mobil mengejang, saya pijet kakinya sampai saya bilang ke David jangan kemana-mana sama om. Gitu. Sampai ketemu papa, om temenin, sampai kapanpun om bela, om bantuin sama tante, nggak usah khawatir, sampai gitu-gitu sih Pak. Jadi begitu saya pijet dia agak, ya percaya nggak percaya dia agak melemas gitu, baru bisa saya tutup lah pintunya, istilah pintu, kalau nggak bisa ditutup pintunya. Nah itu dalam perjalanan saya juga nggak tahu. Nah yang tiba-tiba ya saya udah di rumah sakit, terus diurus-urus, orang tua David telepon saya. Itu yang saya tahu. Jadi saya nggak menghubungi. Saya ditelepon langsung sama orang tua David. Ternyata orang tua David itu tahu nomor telepon saya itu dari sekolah. Waktu itu saya di BAP malam, 21 Februari malam hari gitu ya, sekitar jam 9-10 gitu, sampai jam 11. Itu ada satu ruangan ya, mereka bertiga di situ. Saya nggak tahu itu apa nama ruangannya ya. Ada satu ibu-ibu gitu di luar ruangan. Tapi saya nggak tahu itu siapa. Di dalam ruangan itu cuma mereka bertiga? Iya, cuma mereka bertiga. Nah ibu sama Pak Rudi? Kami dengan penyidik, sedang di BAI, di berita acara. Gimana ibu melihat ekspresi ketiganya itu? Waduh, itu malam itu sih buat saya tuh benar-benar mengecewakan sih. Maksudnya dalam artian, itu kan baru sehari ya mas, kan 20 kejadian. Dan mereka tahu itu David dibawa ke rumah sakit. Dan mereka tahu, dan mereka lihat David tidak sadar malam itu. Kok bisanya besokannya tuh mereka, saya lihat salah satu pelaku ya, seperti menghibur gitu ya. Terus yang pasangan kekasih itu gandengan gini loh, gandengan gitu, terus ngelendotan gitu. Itu saya langsung rasanya tuh kayak marah banget, tapi nggak bisa marah, jadi keluarnya air mata gitu. Jadi saya sampai gemeteran gitu di depan penyidik karena saya begitu emosionalnya. Kok bisa-bisanya sih kalian gitu loh. Mereka tahu saya orang tua dari teman yang mereka siksa, iya, dan mereka tahu gitu. Saya di kantor polisi itu ngapain gitu loh. Minimal kalau mereka mau menghibur gitu ya jangan di depan kami lah. Tunjukkan. Iya, karena itu kaca.
Oh, di depannya gitu. Itu pembatasnya tuh kaca. Jadi ruangannya tuh ruangan kaca. Jadi kayak akuarium, Mas. Kita benar-benar bisa lihat gitu. Walaupun kita tidak bisa mendengar apa yang mereka Iya. bicarakan, apa yang mereka nyanyi gitu ya. Tapi saya lihat gitu, gonjreng-gonjreng gitu, terus mukanya happy, terus yang satu orang namanya orang lagi kayak orang kasmaran gitu kan istilahnya karena mesra banget gitu. Itu benar-benar saya apa ya? Kok ada ya manusia seperti itu gitu. David memang bukan anak saya, betul. Tapi nggak pantas gitu loh. Orang yang dengan kondisi sakit seperti itu, menderita seperti itu sampai koma, terus di satu sisi orang yang menyiksanya justru bisa dengan happy-nya bermain gitar ataupun bermesraan gitu. Itu ya Mas. Sepanjang ibu memberikan keterangan itu mereka menunjukkan itu nyanyi-nyanyi itu tanda-tanda tawa-tawa. Jadi kan saya kelihatan sekali saya marah gitu ya. Nggak tahu mereka memperhatikan atau tidak ya. Tapi ada satu momen saya liatin terus tuh yang main gitarnya. Maksudnya, lu nyadar nggak ya gue liatin gitu. Saya mikirnya gini, lu punya perasaan sedikit lah gitu. Ada orang yang habis lo siksa, masuk rumah sakit, dan sampai malam itu belum sadar, kok bisa-bisanya gue bilang, nah akhirnya berhenti. Tapi saya nggak tahu tuh berhenti di menit keberapa gitu. Maksudnya, akhirnya di ruangan kaca itu berhenti main gitar, tapi itu setelah saya saya kelihatan sekali saya nangis memang gitu. Sampai saya disuruh pengacara saya untuk, udah Bu, nengok ke sini aja. Jadi buang muka supaya nggak memperhatikan mereka gitu. Nah, itu udah nggak perhatikan lagi tuh kapan dia tiba-tiba pas saya udah disidik di memberi keterangan lagi, saya lihat udah gitarnya udah diletakkan. Wah, benar-benar nggak ada penyesalan Mas. Benar-benar dibilang muka happy juga enggak, tapi cenganges-cengenges. Oke, beberapa pelaku memang ada yang menunduk, tapi ada satu pelaku yang benar-benar dia seperti ekspresinya memang seperti tidak ada apa-apa, bahwa dia tidak melakukan kesalahan, bahwa dia tidak ada itu raut muka penyesalan atau sedih atau apa, itu nggak ada. Menurut saya pribadi gitu, setelah saya di persidangan, setelah saya melihat waktu ketika di ruang itu. Itu saya perhatikan memang seperti nggak ada raut muka sedih atau menyesal itu, benar-benar biasa aja gitu, kayak habis mukul nyamuk aja gitu Mas. Mukul nyamuk tuh sidang gitu ya, masih bisa ketawa-tawa kok dia, masih bisa cengengesan gitu. Itu menurut saya agak ajaib sih memang. Maksudnya kok bisa ya ada yang seperti itu. Padahal dia sudah melakukan hal yang menurut saya dan mungkin mayoritas masyarakat Indonesia itu biadab loh, tidak berperi kemanusiaan. Orang udah jatuh, diam, tersungkur, masih dihajar kan. Nggak tahu malam itu dia itu siapa. Cuma yang saya tahu, wah ini Rubicon orang kaya nih. Itu aja, sebatas itu aja. Wah ini orang berduit nih gitu, karena dia bawa Rubicon masuk ke komplek kami gitu. Nah, jadi murni malam itu kami menolong David karena semata-mata dia kemanusiaan, dia teman anak saya. Siapapun teman anak-anak kita adalah anak kita. Setuju ya Mas ya? Ya, malam itu kita nggak mikir siapa orang tuanya si David, siapa orang tuanya pelaku, latar belakangnya apa. Anak udah berdarah-darah gitu, udah nggak bergerak, ya otomatis apa yang bisa kami lakukan sebagai manusia ya kita tolong. Jadi pertolongan pertama ya suami bawa ke rumah sakit, saya urus pelaku di rumah karena takutnya kan namanya satpam, takutnya digertak, mereka kabur, melarikan keluar dari komplek gitu kan. Jadi ya saya standby di rumah. Setelah saya memastikan ada polisi yang datang, karena kan saya bukan polisi, satpam juga bukan polisi, tidak berhak untuk menahan mereka kan. Jadi saya memastikan bahwa ketiga pelaku ini dan barang bukti mobil itu tidak keluar kompleks sebelum polisi datang. Nah begitu polisi datang, saya serahkan semua ke pihak berwajib, lalu saya hubungi orang tuanya David. Nah, habis itu begitu udah clear semuanya, orang tua yang udah dihubungin, saya balik lagi ke bawah, memastikan bahwa 3 pelaku itu dan mobil masih ada di lokasi kejadian. Saya mengawal dan mendampingi Ibu Natali dan Pak Rudi sejak kasus ini berada di Polres hingga ditarik ke Polda. Tentunya saya sebagai kuasa hukum sangat mengapresiasi kasus ini
dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan juga mengubah penerapan pasal yang semulanya pasal 351 KUHP tentang penganiayaan ringan diubah menjadi pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang terencana di mana maksimal hukumannya 12 tahun bagi para pelaku. Kasus ini juga kita terus kawal dengan proses yang menurut hemat kami sudah sesuai dengan aturan prosedur hukum. Kami menggambarkan kasus David Ozora ini seperti kasusnya David melawan Goliat dalam cerita di Alkitab ya. Kalau versi cerita Islamnya kan Daud versus Jalut, di mana sosok Goliat ini digambarkan sebagai orang yang berkuasa, besar, raksasa, tapi tidak melulu mengasosiasikan tentang sosok yang kuat. Dan juga David ini tidak selalu dipandang sebagai sosok yang lemah. Kami berharap penanganan kasus ini hingga sampai persidangan ini membuktikan bahwa Goliat, si penguasa Jaksel, si paling kebal hukum, dapat membuktikan bahwa kekuatan sumber daya dan juga kekuatan dari keluarga Mario itu bisa terlihat atau enggak, bisa membeli keadilan atau tidak. Itu yang bisa kita lihat. Jadi saya juga berharap sampai akhir proses persidangan, saya mengharapkan masyarakat untuk dapat terus mengawal kasus ini agar kasus ini mendapatkan keadilan bagi korban. Mungkin saya boleh bercerita awal mula proses kami kuasa hukum meminta permohonan perlindungan bagi Ibu Natalia dan Pak Rudi. Karena pada awalnya banyak cerita yang beredar, yang bias, dan itu keterangan dari para pelaku itu sendiri, dari kuasa hukum para pelaku. Kami meminta permohonan dan perlindungan LPSK bukan hanya karena terjadinya adanya ancaman. Memang belum ada ancaman sejauh ini, tetapi kita perlu ada mitigasi resiko agar tidak ada intervensi dari pihak lain. Otomatis pada tanggal 3 Maret kita melakukan permohonan kepada LPSK dan disambut baik dengan LPSK. Kemudian seminggu setelahnya ditelaah berdasarkan kronologi dari saksi. Kemudian akhirnya ada asesmen dari LPSK dan juga psikolog dari LPSK. Nah, bentuk perlindungan seperti apa yang didapatkan oleh Pak Rudi dan Bu Natali? Yang pertama adalah hak prosedural, di mana LPSK menjamin hak-hak keamanan Pak Rudi dan Bu Natali serta Renjiro ya, untuk dapat memberikan kesaksian di persidangan secara merdeka atau bebas, terhindar dari adanya intervensi ataupun ancaman, termasuk tidak dapat dituntut untuk memberikan kesaksian di persidangan seperti itu. Dan yang kedua, khusus untuk Ibu Natali dan Renjiro, ternyata dibutuhkan rehabilitasi psikologis. Karena dampak yang timbul setelah kejadian adalah Bu Natali dan Renjiro mengalami trauma akibat peristiwa penganiayaan yang walaupun mereka berdua tidak melihat secara langsung proses penganiayaannya, tetapi melihat kondisi korban, khususnya Bu Natali ya, melihat kondisi korban berdarah-darah, bahkan sampai di persidangan, walaupun sudah berkali-kali bercerita, tetap dia menangis. Bentuk rehabilitasi psikologis dalam arti pendampingan psikolog. Jadi psikolog sebelum Bu Natali memberikan kesaksian, psikolog memantau, mendampingi, dan mengakses bagaimana sih kondisi psikologis dari Bu Natali, apakah masih mengalami trauma, apakah tidak dapat memberikan kesaksian, dan lain sebagainya. Jadi mempersiapkan Bu Natali untuk memberikan kesaksian. Mungkin bisa dilihat dari contohnya waktu pertama kali Bu Natali itu memberikan kesaksian pada saat rekonstruksi, di mana dari 4 adegan yang harusnya direka ulang oleh Bu Natali hanya buat 1 adegan saja. Setelah itu tidak dapat melanjutkan karena begitu mengalami trauma yang sangat dalam dan harus mengulang lagi ceritanya. Otomatis kita mempersiapkan kondisi mental Bu Natali untuk dapat memberikan kesaksian di persidangan.
Tidak ada teror gitu atau apapun, nggak ada sih Pak. Kita relax, telepon, WA nggak kenal atau SMS nggak ada. Gangguan secara ancaman sih nggak ada, cuman ada ya mengenai pada saat di Polsek, Polres, di Polresnya itu kan ada cerita berbeda, ya mungkin karena pelakunya itu di BAP juga berbeda-beda kan. Nah di situ aja sih, saya kaget kok ada cerita ini, ada cerita itu aja. Karena saya waktu di kejadian, saya, istri saya, sama security, udah jelas itu, nggak ada lagi. Itu kalau ada cerita yang baru kan berarti dari pelaku. Ya kan saya, istri saya, security sama pelaku. Yang 3 tahun kejadian pada malam itu kan hanya itu yang mengetahui. Pada saat itu karena saya belum tahu seperti apa ada video viralnya itu, saya belum bisa menggambar. Tapi mengenai yang ada masalah tolong, siapa yang nolong, siapa yang itu agak sedikit bias saya lihat, saya dengar tuh agak sedikit bias. Jadi saya melihat kejadiannya seperti ini dan saya membantu seperti ini, tapi di respon ada dikatakan bahwa yang nolong tetangga gitu. Jadi kan ada perbedaan. Di situ saya bingung kan, kok bisa ada perbedaan? Kalau saya kan nggak paham hukumnya gitu. Aslinya artinya kok ada perbedaan cerita. Tuh. Jadi itu yang kita awal-awal kok begini gitu. Bahkan sampai di persidangan dan mungkin ada statement yang menyatakan bahwa dari kuasa hukum AG bahwa AG yang pertama kali menolong korban. Tanpa adanya teriakan dari Ibu Natali, mungkin pelaku masih melakukan proses penganiayaan tersebut. Artinya proses penganiayaan itu berhenti karena pelaku tahu ada yang melihat kejadian itu. Yang menolong pertama kali itu bukan hanya sekedar dia datang lalu menghampiri korban. Tetapi seharusnya pertolongan itu dilakukan pada saat proses penganiayaan dong. Kalau misalnya memang dia ada di TKP, kalau dia berniat untuk menolong, kenapa nggak dari awal tendangan dia menghentikan aksi Mario? Mereka berteman baik ya, maksudnya David main ke rumah kami, Ranger juga pernah main ke rumahnya gitu ya. Nginep pun juga pernah gitu. Tahun baru kemarin juga kami bersama, jadi maksudnya bersama dalam artian Ranger sama teman-temannya tuh termasuk David, ada juga beberapa temannya yang lain gitu. Kita tahun bareng-bareng lah istilahnya. Dan hubungannya bebek aja sih, maksudnya nggak ada yang, bukan yang tipikal anak muda yang berantem, bukan yang tipe cari-cari masalah gitu deh. Tapi kalau untuk kehidupan personalnya David, saya jujur nggak tahu. Jauh mas, jauh. Dulu kan dia normal nih, seperti kita gitu. Sekarang tuh dia jalannya agak kiri tuh agak turun gitu. Jadi kakinya kayak panjang sebelah, jadi kayak ada kejut, kayak robot lah, sedikit kayak robot gitu. Jadi agak oleng gitu, nggak balance. Kalau dari sisi komunikasinya, sekarang memang lebih ceplas-ceplos. Kalau dulu kan lebih tertata, lebih kayak anak 17 tahun gitu ya, kayak oh ya nih saya tahu nih saya berhadapan dengan orang tua, ini teman, ini guru gitu. Dia tahu tuh komunikasinya. Nah sekarang tuh lebih ceplas-ceplos kayak anak SD, ada yang konsep gitu. Terus beda jauh ya. Terus secara komunikasi antara nyambung gak nyambung gitu. Nyambung iya, tapi ketika di topik yang lain, oh dia nggak nyambung. Bapaknya juga ngomong kan, dia belum bisa mandi sendiri, gitu karena belum bisa ini bungkuk gini, belum bisa. Itu kan karena berhubungan dengan saraf motoriknya. Dan untuk teman-temannya sendiri, saya dapat cerita dari kawan Renjiro, jadi cenderung kasar bercandanya. Jadi menurut dia mungkin biasa bercandanya gitu ya, wah lo gitu ya, pukul gitu ya. Tapi menurut temannya itu tenaga anak 17 tahun, tapi bercandanya dia berpikir seperti anak SD gitu kan. Jadi dikit-dikit main fisik. Padahal dulu nggak pernah begitu. Yang pasti sih harus berat karena David sampai sekarang pun kondisinya itu memang dari koma udah miracle jadi bangun ya, sadar. Tapi keadaan David itu sekarang tuh beda. Cara penangkapan semua beda. Jadi kalau sampai ringan itu saya juga nggak paham, saya nggak ngerti pasal. Tapi setelah saya ngobrol sama Bim Wanas dan tim,
memang harusnya mungkin berapa tahun lah, lebih lah, 10 tahun kah gitu. Saya bukan orang tuanya aja ya. Waduh, kalut ya, bener-bener kalut, emosi semuanya ada, sedih semuanya, takut ya semua ada campur pada malam itu. Pokoknya mimpi seperti mimpi buruk lah. Ya, saya lihat David ketawa-ketawa sama anak saya, hitungan menit berubah semua gitu loh. Jadi kalau jangan sampai, ya kalau ringan sih aneh sih buat saya. Kalau ringan ya, tapi masalah tahunnya saya nggak paham ya. Kalau sampai ringan setahun 2 tahun sih menurut saya udah aneh itu. Kenapa? Aduh nggak sebanding, Mbak. Itu satu. Tapi jangan dibilang kita dendam. Terus kedua, efek jerah, Pak. Efek jerah untuk yang jangan sampai ada David lain. Ya termasuk jangan ada Mario lain gitu. Sen lain atau siapa pelaku satu lagi, anak AG gitu. Ya janganlah. Ya kita sebagai orang tua gitu kan. Ya kita punya kewajiban kan untuk mengontrol itu. Saya dalam kapasitas ini menjadi kuasa hukum saksi. Pada saat saksi menceritakan kronologi kejadian, dia melihat kondisi korban yang luka penuh darah, hingga kemudian mengalami cedera otak, koma puluhan hari di rumah sakit. Artinya tindakan pelaku ini merupakan tindakan perilaku manusia yang kejam, brutal. Pelaku ini layak untuk dihukum semaksimal mungkin. Saya sependapat dengan Mbak Melisa Anggraini selaku kuasa hukum David Ozora, karena walaupun hukuman maksimal 12 tahun menurut saya tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dampak yang timbul dari penganiayaan tersebut terhadap korban bukan hanya kerugian fisik dan mental, tetapi juga kerugian material. Karena butuh biaya besar untuk pengobatan, bahkan pemulihan. Bahkan kita tahu sampai sekarang David ini harus menjalani terapi motorik, terapi kognitif, membutuhkan biaya yang besar. Jadi saya berharap aparat penegak hukum, khususnya majelis hakim yang mulia, memutus perkara ini, memvonis pelaku, jangan sampai mencederai rasa keadilan. Jangan sampai melukai rasa keadilan, karena ini akan menjadi pelajaran mahal bagi pelaku untuk membuktikan bahwa uang itu tidak bisa membeli rasa keadilan. Jadi saya sebagai kuasa hukum dan terutama berbicara atas nama klien saya, Ibu Natali dan Pak Rudi, kenapa sampai kita selalu fight untuk memberikan kesaksian, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena kita ingin fight untuk David. Pasti kalau saya akan berpendapat apa yang seperti diutarakan oleh ayahnya David sendiri. Karena ini masalah kemanusiaan, Mas. Pelaku sangat brutal, bahkan tidak menunjukkan rasa menyesal dan rasa bersalah. Menurut keterangan dari klien saya, yang pantas adalah pelaku ini harus merasakan apa yang dirasakan oleh David.